Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me Magdalena, and today we're going to learn about giving instruction, yang artinya memberikan perintah. So giving means memberikan, dan instruction artinya adalah perintah. So in this video we're going to learn about how to ask someone to do something. Without any further ado, let's get started. Nah, untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris, itu biasanya ada dua pola yang paling umum digunakan. So, the first one is verb plus object. Kata kerja ditambah objek. Kata kerjanya itu base form ya, bentuk dasar. Nah, ini simple sekali, sederhana sekali. Contohnya begini. Close the door. Close the door. Tutup pintu itu. Close berarti kata kerja, the door berarti objek. Kemudian ada read the book. Baca buku itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalimat perintah itu tidak ada kata kerja di dalamnya, melainkan kata sifat? Cara memerintahkannya bagaimana? Be plus adjective. Jadi be kemudian kata sifat. Contoh, be careful, hati-hati. Jadi careful itu artinya hati-hati. Kemudian be quick. Quick itu artinya cepat, jadi cepatlah gitu. Jadi kalau untuk kalimat perintah yang menggunakan kata sifat, ini polanya. Kemudian yang menggunakan kata kerja, begini polanya. So, kita masuk ke contoh yang lebih banyak lagi agar makin paham ya. Okay, now let's see how to ask someone to do something. Sweep the floor. Sapu lantai ini. Wash your hands. Cuci tanganmu. Iron this uniform. Setrika seragam ini. Nah, itu contoh-contoh dari cara memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Jika kita ingin memerintahkan seseorang dengan lebih sopan, kita bisa tambahkan satu kata yang pasti kalian semua sudah tahu. Kata itu adalah please. Jadi please bisa kita letakkan di awal kalimat. Contohnya please sweep the floor. Atau di belakang kalimatnya. Wash your hands please. Gitu. Jadi kalau kita tambahkan kata please, itu akan terdengar lebih sopan lagi. Next. Nah, sekarang untuk memerintahkan seseorang tapi tidak ada kata kerja di dalamnya. Contohnya, be quiet, our teacher is talking. Tenang atau diamlah, guru kita sedang berbicara. Be polite, he is older than us. Sopanlah, dia lebih tua dari kita. Be brave, I know you can do it. Beranilah, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya. Nah, jadi quiet, diam, polite, sopan, brave itu berani adalah kata sifat atau adjectives. Jadi di depannya itu kita tambahkan be untuk menjadikannya kalimat perintah. Nah, sama seperti tadi, jika kita ingin lebih terdengar sopan, itu kita bisa tambahkan please di depan atau di belakang kalimat perintah itu. Contohnya, please be quiet atau be quiet please. Please be polite atau be polite please. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di dalam kalimat perintah itu ada berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Bagaimana polanya? Don't plus verb yang bentuk dasar. I know a lot of you have heard this word before. Don't. Pasti sering sekali mendengar kata ini. Nah, for your information, don't itu adalah singkatan dari do not. Yang kalau diletakkan di depan kalimat seperti ini, itu artinya jadi jangan. Jadi jangan, kemudian ada verb, kata kerja gitu. Oke, nanti kita akan bahas dengan contoh-contohnya. Kita masuk pola yang kedua. Pola yang kedua itu adalah kalimat larangan, perintah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi tidak ada kata kerjanya. Nah, itu bagaimana? Nih, don't plus be plus adjectives. Don't ditambah be, kemudian ditambah kata sifat. Oke, mari kita bahas contoh-contoh dan perbedaannya. Penggunaan don't. Yang pertama, don't forget. Jangan lupa. Don't eat my cake. Jangan makan kueku. Don't cheat. Jangan menyontek atau jangan curang. Oke, perhatikan. Forget, lupa. Eat, makan. Cheat, menyontek, itu adalah kata kerja. Makanya itu polanya cuma tinggal don't, kemudian ditambah kata kerja. Nah, contoh berikutnya yang akan kita bahas adalah
yang ada kata sifat di dalamnya. Contoh, don't be noisy. Jangan ribut. Don't be shy. Jangan malu-malu. Don't be afraid. Jangan takut. Okay, look at this. Noisy, shy, afraid itu adalah kata sifat. Ribut, malu-malu, takut itu adalah kata sifat. Makanya sebelum kata sifat itu ada be. Setelah don't itu ada be ya. Jadi don't be noisy, don't be shy, don't be afraid. Itu perbedaannya dengan kalimat larangan yang ada kata kerja di dalamnya. Nah, bagaimana respon kita ketika seseorang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu? Di antaranya, yes ma'am or yes sir. Ma'am itu digunakan untuk panggilan kepada wanita dewasa yang sudah menikah. Nah, kalau sir itu untuk pria dewasa. Jadi yes ma'am or yes sir. Bisa juga diganti dengan orang yang memerintahkan kita. Contohnya misalnya ayah kita bisa bilang yes dad. Atau ibu misalnya yes mom. Gitu. Kemudian ada alright, artinya oke, baiklah. Kemudian sure, no problem. Baik, nggak masalah. Ada yes, sure. Okay ma'am or okay sir. Dan ada sure. Baik. Hi Jay, what are you doing here? Hi Bobby. Lucas asked me to replace him to play football with you. He is unwell, so he needs to rest. Oh, I see. Please wear your shoes then. Okay. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.